Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan juga diberikan kemudahan dalam segala hal. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Materi kelas 6 semester 2 pembelajaran 4. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan channel ini. Adapun yang akan kita pelajari hari ini, hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021 adalah muatan IPA, mengidentifikasi perbedaan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi informasi melalui teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng. Dan juga SBDP menuliskan unsur-unsur tarian kreasi. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran keempat. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang di belah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak dan masa pubertas. Nah, setelah kita membaca tentang Udin dan Arif, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas ada beberapa pengelompokan dari seseorang. Dimulai dari masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, jika kita melihat pengelompokan dari mulai bayi sampai dengan lansia, pertanyaannya, nah, berada di posisi manakah kalian saat ini? Apakah kalian masih di posisi pengelompokan anak-anak atau sudah menuju remaja? Nah, masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kamu masuk masa pubertas? Nah, jika memang dirasa kalian sudah memasuki masa pubertas, antara laki-laki dan perempuan
tentu akan ada perbedaan. Nah, selanjutnya supaya kita bisa mengetahui kita sudah ada di posisi mana, entah itu mungkin kita masih ada di anak-anak atau sudah memasuki masa pubertas. Nah, kita akan mengisi secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Nah, ini adalah tabel yang harus diisi oleh anak laki-laki. Pertanyaan pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Nah, di sini bagi kalian anak laki-laki, silahkan kalian pilih salah satunya, sudah atau belum. Kemudian pertanyaan kedua, apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Yang ketiga, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Kemudian yang keempat, apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah kamu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Nah, jika dari pertanyaan tersebut lebih banyak yang mengisi sudah, maka kesimpulannya bahwa kalian sudah memasuki masa puber. Sedangkan jika yang diisinya lebih banyak yang belum, artinya kalian belum memasuki masa puber dan masih termasuk ke dalam anak-anak. Nah, ini untuk pertanyaan laki-laki. Selanjutnya untuk perempuan, pertanyaan yang pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Silahkan isi sudah atau belum. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Kemudian yang ketiga, apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Dan yang keempat, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Nah, silahkan mengisi kolomnya sudah atau belum dari 4 pertanyaan tersebut. Sama dengan yang diisi oleh anak laki-laki, jika pertanyaannya lebih banyak yang sudah, kesimpulannya bahwa kalian sebagai anak perempuan sudah masuk ke dalam masa pubertas. Sedangkan jika pertanyaan tersebut lebih banyak belumnya, untuk menjawabnya berarti kalian sebagai anak perempuan belum masuk ke dalam masa pubertas dan masih masuk ke dalam anak-anak. Ya, silakan bagi laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, silakan untuk mengisi kolom tersebut ya. Nah, Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari Kelana Topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Nah, kita akan lihat bagaimana tarian dari penari Kelana Topeng.
Tari Kelana Topeng. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sawendana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari Kelana Topeng menggunakan busana, di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari Kelana Topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini, sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Nah, itulah cuplikan dari tari Kelana Topeng dan juga teks bacaan tentang tari Kelana Topeng. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab berdasarkan teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng. Pertanyaan yang pertama, informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi? Nah, di sini informasinya yaitu tari Kelana Topeng. Kemudian yang kedua, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Nah, seperti yang sudah tadi kita lihat bahwa tari Kelana Topeng itu menggunakan topeng, dan kita sudah tahu bahwa pada informasi ataupun secara judul kita sudah mengetahui bahwa itu akan sesuai antara informasi dalam teks tersebut. Jadi judul teks non-fiksi tersebut sudah sesuai dengan isi informasi. Kemudian yang ketiga, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Informasi yang kita peroleh adalah informasi baru seperti misalkan asal tari Kelana Topeng. Tadi dijelaskan bahwa asal-usul tari Kelana Topeng itu berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian gerak-gerik tari kita bisa lihat tadi pada cuplikan gerak-gerik tari Kelana Topeng seperti apa. Kemudian properti tari juga yang kita lihat tadi menggunakan selendang, kemudian juga menggunakan topeng, menggunakan sabuk, kemudian juga tadi menggunakan kaki ya, alas kaki. Nah, itu
adalah informasi yang kita dapatkan dari teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng. Baik, selanjutnya kita akan melihat salah satu gambar tarian tunggal. Yang pertama adalah melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Pada hitungan ke-1 kita bisa lihat kepalanya menengok ke sebelah kanan. Kemudian hitungan kedua, kepala menengok ke sebelah kiri diikuti dengan kaki yang berubah. Kemudian gerakannya yaitu 8 kali 2 hitungan. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengangkat kaki kanan diangkat lalu ditapakkan. Kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping lalu jinjit di belakang kaki kiri. Nah, kita bisa lihat hitungan 1 sampai 2, kemudian hitungan 3 sampai 4-nya. Nah, pada hitungan 1 sampai 2, tangan sebelah masih memegang tongkat, kemudian tangan yang sebelahnya disejajarkan. Kemudian tangan hitungan ketiga dan 4, posisi tongkat berubah dari kepala kemudian dikebawahkan, kemudian tangan juga sudah ada di bawah. Kemudian hitungan kelima dan keenam, tangannya berubah tongkatnya. Kemudian hitungan 7 dan 8 juga berubah, kaki agak disilang. Nah, lakukan gerakannya 4 kali 8 hitungan. Nah, silakan bagi anak-anak semuanya bisa mempraktekkan cara dari menari tunggal tersebut. Silakan dapat dipraktekkan agar bisa dilakukan supaya kita bisa mengetahui cara dari menari tunggal tersebut. Baik, selanjutnya, nah, di sini ada beberapa tarian. Ada tari pendet, tari Bali, tari Kandagan, tari topeng dari Yogyakarta, kemudian ada tari remo dari Jawa Timur. Nah, kalian bisa cermati, bisa mengamati ragam berbagai tarian yang ada di daerah kita, ya. Kemudian nanti anak-anak kalian semua bisa menuliskan hasil pengamatannya dari tarian yang bisa anak-anak lihat. Tadi dijelaskan boleh tari pendet, boleh dari tari kandagan, tari topeng, tari remo. Silahkan bisa dilihat di YouTube macam-macam tariannya, ya. Nah, nanti silahkan amati nama tariannya, asal daerahnya, kemudian unsur karya tari yang diamati, kemudian tanggapan terhadap karya tari. Sebagai contoh, misalkan Bapak akan mengamati tarian burung merak. Nah, hasil pengamatan bahwa tarian burung merak ini berasal dari daerah Jawa Barat. Nama tariannya adalah tari merak. Kemudian unsur karya yang diamatinya adalah gerakan tari, kemudian musiknya, kemudian kostumnya. Nah, tanggapan terhadap karya tarinya, nama tarian tari merak, gerakan tarinya sangat bagus. Kemudian dari kostumnya menggambarkan burung merak. Selanjutnya,
Musiknya adalah musik khas dari musik Jawa Barat. Itu adalah hasil pengamatan dari tari merak. Kemudian anak-anak bisa mengamati tarian yang lainnya. Silahkan bisa lihat di YouTube, kemudian buat hasil pengamatannya. Nah, anak-anak, mungkin hari ini sampai sini dulu pembelajaran penjelasan kita hari ini. Kesimpulannya, tadi kita sudah mempelajari tentang tarian tunggal, kemudian kita sudah mengenal dengan tari kelana topeng, kemudian kita sudah mengetahui tentang masa kanak-kanak dengan masa pubertas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi kita. Bapak ucapkan terima kasih, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap jaga kondisi kita, lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap memakai masker ketika di luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.